Ya itulah suara akar rumput soal apakah Gibran akan maju di 2024, 2029. Suaranya bisa berbeda-beda, itulah demokrasi di Indonesia. Taufik Basari, Kim, koalisi perubahan dengan posisi legitimasi Mas Gibran secara hukum selesai, nggak ada masalah, secara etis mungkin akan bisa problem. Bagi Anda, ini sesuatu yang lebih baik maju sekarang atau gimana? Ya buat kita menyelamatkan negara hukum itu lebih penting dibandingkan kita memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan elektoral gitu ya. Buat kita tidak ada masalah kita akhirnya harus berhadapan dengan pasangan lain termasuk juga Prabowo Gibran gitu ya. Buat kita tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ya bagaimana kemudian ya proses ini terjadi dari suatu keadaan yang gonjang-ganjing seperti ini. Kita kan negara hukum nih, kalau kita kembali pada negara hukum. Negara hukum kan berpedoman pada rule of law, bukan rule by law. Okay. Ya. Jangan sampai kemudian ketika ada hukum yang dianggap menghalangi, kemudian hukumnya yang diubah. Ya. Padahal kita harus mengikuti hukum itu yang pertama. Yang kedua, putusan MK ini masih menyisakan satu pertanyaan yang besar yang menurut saya tetap harus kita selesaikan, yaitu soal siapa yang mengintervensi. Siapa yang mengintervensi? Ini dalam putusan dinyatakan terbukti ada intervensi. Nah, kan kita tidak membuka mau peluang intervensi. Membuka peluang intervensi. Ya, tapi kan kemudian tetap menjadi pertanyaan siapa yang melakukan intervensi, bagaimana caranya, dan termasuk yang paling penting bagaimana kita mencegah ke depan tidak ada intervensi yang serupa seperti itu terjadi. Kalau misalnya tidak tuntas, maka ke depan bisa saja ya intervensi kembali terjadi pada proses peradilan, pada proses bagaimana mencoba untuk mengubah konstitusi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Buat saya itu jauh lebih penting daripada persoalan kita menghadapi elektoral. Baik ya, sebelum ke Bang Rudin, saya ke Pak Dewa Palguna, Beli Dewa Palguna. Ini ada problem intervensi atau peluang melakukan intervensi, ada problem legitimasi, ada problem normatif, ini legally binding, final dan mengikat. Beli Dewa melihat sebagai hakim konstitusi ini gimana? Apakah memang ini ada problem semuanya konflik ya antara legitimasi formal dengan legitimasi etis sebetulnya? Iya, terima kasih Mas Budiman. Idealnya putusan itu memang dia tidak ada cacat legitimasi dan apalagi cacat legalitas. Nah ini sekarang kan legalitasnya oke, tapi legitimasinya jadi persoalan. Nah akhirnya kalau kita bicara tentang demokrasi ya diserahkan itu kepada publik ya. Karena secara legalitas ya itu ya legal, tapi apakah kemudian layak atau tidak? Nah ini kembali kita hidupnya kan berdemokrasi. Inilah salah satu bagian dari demokrasi yang dulu sejak idenya masih di awal sudah dikritik oleh Aristoteles kan. Ya kalau ada mengartikan demokrasi itu sekadar sebagai suara terbanyak itu layak untuk memimpin, siapa yang mempunyai meraih suara terbanyak itu layak untuk memimpin, maka suatu kali bersiaplah Anda dipimpin oleh seorang penjahat. Kan gitu Aristoteles mengatakan dulu. Nah, tapi persoalannya sekarang kan kita ini. Tadi saya ingin menggarisbawahi pernyataan Usman bahwa ya kalau Usman Hamid ya kalau bahwa hakim itu bisa menembus kertas itu memang iya, tapi kalau terlalu sering begitu bahaya juga. Ada satu contoh ini ya, iya benar. Ada satu contoh putusan Amerika Serikat, pengadilan US Supreme Court. Mungkin teman-teman yang ahli hukum semuanya tahu ada namanya putusan dari Roger Black tadi ketika menjadi Chief Justice of the US Supreme Court yang memutuskan kontroversialnya lebih gawat dari kita ini. Katakan bahwa warga negara bahwa orang-orang keturunan Afrika itu bukan warga negara menurut konstitusi Amerika Serikat. Bayangkan itu putusan itu. Dan itu baru selesai perdebatannya setelah dilakukan ke amandemen ke-12 atau ke-14, saya lupa itu. Nah, artinya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bibi Fitri tadi. Nah, sekarang sudah betul jalannya sudah ada, yaitu bahwa mari kita uji kembali ketentuan pasal 169 huruf Q itu yang sudah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 2003 itu. Nah, ini diperiksa ke depan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada menggarisbawahi apa yang disampaikan Bibi Fitri tadi. Apakah sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi bisa memutus cepat? Kalau sudah lewat pemeriksaan pendahuluan menurut saya bisa. Karena berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi menganggap keterangan yang dibutuhkan itu sudah lengkap, dia bisa tidak perlu lagi masuk proses pembuktian. Dia bisa langsung masuk ke proses pembuatan putusan. Kalau dipandang sudah lengkap, itu ya. Jadi artinya
ada sarana yang tanpa perlu melanggar hukum, proses itu bisa cepat. Nah, persoalan apakah dikabulkan atau tidak, soal lain lagi. Soal lain lagi. Nah, itu ke depannya itu. Oke. Tapi jalannya yang tadi disampaikan Bipitri itu sudah benar. Walaupun ini kembali lagi mengatakan apakah ini bisa mengambil dari putusan yang lama? Tidak, tapi tentu berlakunya tetap prospektif. Jadi ini tetap saja memang tidak akan bisa mencoret Mas Gibran sorry aja gitu kan kalau secara hukum gitu kan. Tapi pilihan kan kemudian diberikan kepada pemilih. Apakah Anda akan tetap memilih itu atau tidak? Apa tetap berapa tadi? 51%. 51%. Ya itu kan kembali kepada publik. Nah artinya ini kita proses hidup berdemokrasi, tetapi jalan untuk berdemokrasi itu, yaitu rule yang kemudian dilandasi oleh konstitusi kita benarkan, jangan dilanggar-langgar. Itu kan sebenarnya esensi dari perdebatan kita. Kalau boleh saya menyarikan begitu ya, dan sampai kita membentuk majelis kehormatan itu. Dan Mas Budiman kalau beberapa detik lagi, andai kata saran saya dulu waktu putusan majelis kehormatan ad hoc dulu itu ditaati, yaitu segera dibentuk majelis kehormatan, mungkin diskusi kita tidak akan melebar sampai sejauh ini. Karena potensi untuk terjadinya pelanggaran itu bisa segera terdeteksi, apalagi misalnya ketuanya pada waktu itu sudah Prof. Jibli. Nah, yang seperti kita lihat tadi yang diragukan tadinya di awal diteror soal macam-macam itu, akhirnya keluar putusannya yang ya relatif memuaskan lah, optimal gitu kan. Itu Mas Budiman dari. Oke, baik Pak Wiyadi. Jadi kalau lihat apakah kemudian putusan MK ini akan bisa memengaruhi elektoral kepada pasangan Prabowo Gibran? Kalau kita lihat surveinya Carta Politika kan ada penurunan sebelum ada putusan MK. Apakah Bung Wiyadi melihat ada dampak elektoral kepada itu? Ya, begini. Jadi dengan adanya Mas Gibran, keputusan diperkuat juga dengan keputusan MK yang nomor 90 kemudian itu memang tidak berkaitan dengan permasalahan yang disidangkan oleh MK. Artinya di sini undang-undang pemilu yang sekarang dengan memperbolehkan Mas Gibran untuk maju sebagai wakil presiden itu adalah merupakan keterbukaan terhadap generasi muda. Artinya generasi muda bisa berperan dalam pemerintahan dan ini terbuka. Artinya generasi muda mempunyai kesempatan. Jadi ini adalah membuka ruang kepada generasi muda. Yang dimana selama ini generasi muda itu dianggap adalah generasi yang masih bocah ingusan. Saya katakan. Bocil. Gitu kan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Mas Gibran ini sudah menjadi wali kota, artinya dalam pemerintahan dan sudah saya kira berpengalaman, walaupun tidak ada pengalaman itu tidak bisa dilihat dari usia. Ya, tetapi di sini adalah keterbukaan daripada generasi muda untuk bisa berkarya kepada bangsa ini. Nah itu sehingga saya percaya bahwa di sini elektabilitas daripada Mas Gibran tidak akan turun dalam hal ini karena saya kira bahwa ini merupakan suatu kesempatan yang terbaik generasi muda untuk memilih wakilnya untuk memberikan kontribusi kepada negara lebih besar lagi di sini. Ya, jadi saya kira kita tidak khawatir mengenai masalah elektabilitas itu karena survei-survei tidak hanya satu survei saya kira karena survei yang lain itu lebih unggul kita dibandingkan yang survei daripada Carta Politika. Baik.